Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah dengan nomor induk mahasiswa 19423002. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan kali ini kelompok 1 ingin membahas mengenai organisasi pembiayaan manajemen pembiayaan bank syariah. Nah, kelompok 1 ini terdiri dari Kawafik Azizah dengan nomor induk 1842309, Rudi Patra Ramadan 184230068, saya sendiri Hafifah 194230002, Abid Dafa Maulana 194230005, Muhammad Prawi Yogi Darwizar 194230019, Sindanggi Aprilia 194230022, Yus dan Anugrah 194230023. Nah, Masalah sendiri adalah industri lembaga keuangan yang berfungsi secara umum untuk menghimpun dana nasabah yang berlebih dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, sehingga agensi pembiayaan menjadi sangat penting untuk melakukan kegiatan usaha. Pembiayaan pada lembaga keuangan selalu dihadapkan oleh berbagai resiko. Banyak sekali kasus kegagalan terkait pembiayaan yang disebabkan dengan adanya penyelewengan dana dalam memakai dana, baik nasabah maupun finance officer serta pejabat yang menetapkan pembiayaan. Kemudian ini ada contoh beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada penggelapan dan penipuan nasabah prioritas pada bank. Kisahnya sedikit panjang ya. Pada pihak Citibank itu melakukan audit internal terhadap rekening nasabah tersebut. Terungkap bahwa si Melinda ini telah melakukan pemindah bukuan atau pentransferan dana bukan atas nama perintah atau permintaan izin yang diketahui oleh pemilik rekening yang bersangkutan. Jadi sang pemilik rekening ini tidak tahu adanya pemindah bukuan atau pentransferan dana gitu. Kemudian si Melinda ini diduga melakukan aksinya tersebut dengan meminta tanda tangan nasabah dalam formulir transfer yang masih kosong atau mendatangani sendiri formulir transfer tersebut dari nasabah Citibank. Kemudian kasus yang kedua adalah hilangnya 22M oleh Maybank. Kalau tadi Citibank, di sini ada Maybank. Kalau di Maybank ini nasabah Winda itu ditawari pelaku berinisial A yang juga kepala cabang itu untuk membuka simpanan berupa rekening berjangka. Namanya kepala cabang, kalau udah ngomong rasanya nasabah juga kepercaya aja ya. Kemudian di sini jadi si korban ini tergiur lantaran bunga yang ditawarkan pun besar gitu ya. Dibandingkan produk bank yang lainnya. Jadi tawaran produk yang ia ditawarkan tuh bunganya lumayan besar. Kemudian, belakangan diketahui pelaku A tidak benar-benar membuat rekening berjangka sesuai yang dijanjikan oleh Maybank. Tersangka memalsukan semua data-data untuk membuat korban percaya bahwa dirinya itu dibuat rekening berjangka di bank tersebut. Uang milik korban selanjutnya ditarik tanpa pengetahuan dan izin dari korban. Pelaku kemudian mentransfer uang korban ke rekan-rekan tersangka, kemudian diputar dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan. Mungkin taktiknya memang agak sedikit pintar, jadi supaya tidak langsung ke rekeningnya dia, tapi dia transfer dulu ke rekan-rekan yang lain, kemudian baru ke rekeningnya. Atlet e-sport ini, Winda atau korban dan ibunya, itu kehilangan uang 22 miliar. Viral belakangan ini, viral pada masanya, uang itu hilang di salah satu bank yakni Maybank Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada masalah atau kasus yang bukan dari pegawai bank aja gitu loh, tapi dari orang lain atau masyarakat pun bisa. Nah, contohnya ini nih, Direktur Gadungan bobol BCA 1,1 miliar. BCA itu terhitung bank swasta yang terbesar ya kan, tapi bisa banget terdapat kasus seperti ini loh, bisa banget dia keliru gitu lah. Nah, jadi pada 1 Mei itu pihak BCA Jakarta itu dapat telepon nih dari pelaku. Jadi kasusnya itu kayak ngaku-ngaku direktur dari PT Chasles Worldwide Indonesia. Jadi pelaku ini tuh minta buat transfer dana dari debit rekening dari PT tersebut kan. Nah, itu minta 1,1M diperuntukkan sebagai dana sumbangan bantuan COVID-19 PT Chasles Worldwide Indonesia. Nah, untuk meyakini pihak Bank BCA ini, pasti kan pihak Bank BCA ini minta surat kuasa gitu kan. Nah, dia itu
Pelaku ini membuat surat instruksi tanggal 12 dan 13 Mei berlogo PT Cashless Worldwide Indonesia yang bertandatangani oleh Direktur Utama atas inisial TTS. Nah, kenapa bisa sih BCA ini keliru gitu loh, ceroboh gitu? Ya karena menurut Executive Vice President Center of Digital Bank Sentral Asia, Wani Sabu mengatakan penjahat mengetahui kelemahan perbankan di Indonesia, yakni tidak adanya kekompakan dalam menangani kejahatan. Kondisi ini dimanfaatkan penjahat dengan melakukan berbagai upaya kejahatan. Nah, oleh sebab itu, terkait analisis keuangan nasabah perlu upaya antisipasi terhadap risiko pembiayaan limitable agar dapat mengimplementasikan pengelolaan pembiayaan menggunakan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan regulasi mengenai pembiayaan pembentukan organisasi agar dapat memastikan adanya check and balance nanti dan menentukan aturan prosedur dan batas persetujuan pembiayaannya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang sudah dimanifestasikan atau yang diberikan atau disalurkan dengan menghitung tingkat risiko terhadap bank. Nah, selain itu diperlukan juga pengorganisasian tentunya yang baik kan, bagi orang yang kompeten, berpengalaman, kebijakan, tata cara pembiayaan yang jelas terkait analisisnya, kesepakatan pencairan, peninjauan dan pembiayaannya yang bermasalah, serta disiplin organisasi yang kuat. Nah, untuk memenuhi gitu ya tanggung jawab profesi Islamic Banker dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang merupakan praktik terbaik sebagaimana tanda yang dikeluarkan oleh The Basel Committee dengan memberikan pedoman umum tentang cara-cara pengelolaan risiko pembiayaan yang baik gitu. Contohnya itu menciptakan lingkungan risiko pembiayaan yang memadai, memastikan bahwa penyaluran pembiayaan dilakukan dengan proses yang baik, melakukan pengadministrasian pembiayaan, pengukuran dan pemantauan proses implementasi secara layak, memastikan bahwa terdapat pengendalian yang cukup terkait risiko pembiayaan. Nah, pada perbankan syariah juga perlu tambahan nih, satu prinsip spesifik yaitu memastikan bahwa ketentuan-ketentuannya itu sudah sesuai dengan syariah dalam menyalurkan pembiayaan yang telah dipenuhi. Jadi ikutin kepatuhan syariah compliance-nya gitu. Nah, adanya prinsip spesifik ini tuh untuk menghindari gitu ya potensi penyimpangan bank pada bank syariah. Nah, selanjutnya ada pedoman umum pengelolaan risiko pembiayaan yang baik menurut The Basel Committee. Nah, ini yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan, tapi ini lebih rincinya. Jadi yang pertama kan menciptakan lingkungan risiko pembiayaan yang memadai. Jadi, manajemen bank sebagai pengatur semua lingkungan risiko pembiayaan perlu ada dan bekerja dengan baik. Target pasar pembiayaan yang ingin ditembus perlu ditetapkan oleh bank. Selain itu, sasaran terkait jumlah pembiayaan yang akan diberikan diikuti dengan keuntungan yang diharapkan. Oleh sebab itu, bank harus memiliki produk yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah pada berbagai aspek serta menentukan prosedur pembiayaan yang dipantau dengan melihat risiko tingkat individual nasabah, kelompok atau surat pembiayaannya. Yang kedua, memastikan bahwa penyaluran pembiayaan dilakukan dengan proses yang baik gitu ya. Jadi dengan baik dan benar, karena tiap prosedur pembiayaan yang disalurkan itu berbeda-beda gitu loh tiap kategorinya, walaupun prinsip yang diimplementasinya akan tetap walaupun prinsip yang diimplementasikan tidak berbeda, jadi sama. Sehingga bank perlu mempunyai syarat persetujuan yang jelas terkait kategori pembiayaan yang diberikan. Contoh penyaluran pembiayaan untuk pembiayaan konsumsi kartu pembiayaan misalnya tentu berbeda dengan prosedur pemasarannya, penilaiannya, administrasinya, peninjauannya gitu. Terus yang ketiga, melakukan pengadministrasian pembiayaan, pengukuran, pemantauan, proses pelaksanaannya secara memadai. Jadi, setiap penyaluran pembiayaan yang diinginkan penanaman modal yang dapat memperoleh keuntungan bagi bank terhadap lingkungan mikro, nasabah, komersial, perusahaan, dan serta wholesale, ini tuh perlu diukur nih kesiapannya, prasarananya, pengajuan pembiayaannya selalu membutuhkan evaluasi risiko, kehandalan, manajemen penyaluran dana, pembiayaan yang baik harus dimiliki oleh bank juga, baik dalam mengkaji dokumen lainnya, dokumen pembiayaan, jaminan, pencatatan saldo pinjaman, jangka waktu jatuh temponya, plafonnya, keharusan angsuran, sejarah pembayaran angsuran maupun besarannya utang jika ada. Nah, jadi bank ini perlu memiliki notes ya, prosedur persetujuan pembiayaan yang disalurkannya, siapa yang melakukannya, perolehannya.
prosesnya maupun pemberian setujuan. Nah, ini tuh agar bank melakukan evaluasi kinerja dari pejabat proses pembiayaan dan dapat menjadi bukti hukum apabila suatu saat terjadi perselisihan bank dan nasabah gitu. Pedoman umum pengelolaan risiko pembiayaan yang baik menurut The Basel Committee. 1. Menciptakan lingkungan risiko pembiayaan, credit risk environment yang memadai. Manajemen bank sebagai pengatur semua lingkungan risiko pembiayaan perlu ada dan bekerja dengan baik. Target pasar pembiayaan yang ingin ditembus perlu ditetapkan oleh bank. Selain itu, sasaran terkait jumlah pembiayaan yang akan diberikan diikuti dengan keuntungan yang diharapkan. Oleh sebab itu, harus memiliki produk yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah pada berbagai aspek, serta menentukan prosedur pembiayaan yang dipantau dengan melihat resiko tingkat individual nasabah, kelompok atau surat-surat pembiayaannya. 2. Memastikan bahwa surat penyaluran pembiayaan dilakukan dengan proses yang baik. Pembiayaan perlu disalurkan dengan secara baik dan benar, karena setiap prosedur pembiayaan ketika disalurkan berbeda tiap kategori pembiayaan, walaupun prinsip yang diimplementasikan tidak berbeda, sehingga bank perlu mempunyai syarat persetujuan yang jelas terkait kategori pembiayaan yang diberikan. Contoh penyaluran pembiayaan untuk pembiayaan konsumsi, kartu pembiayaan misalnya, tentu berbeda dengan prosedur pemasaran, penilaian, administrasi, dan peninjauan terkait pembiayaan pada badan usaha besar. Pedoman umum pengelolaan risiko pembiayaan yang baik menurut The Basel. 3. Melakukan pengadministrasian pembiayaan, pengukuran, dan pemantauan proses pelaksanaannya secara memadai. Setiap penyaluran pembiayaan yang diinginkan penanaman modal yang dapat memperoleh keuntungan bagi terhadap lingkup mikro, konsumer, komersial, perusahaan, serta wholesale. Hal ini perlu diukur kesiapan prasarananya. Pengajuan pembiayaan selalu membutuhkan evaluasi risiko. Keandalan manajemen penyaluran dana pembiayaan yang baik harus dimiliki oleh bank, baik mengkaji dokumen, kumpulan dokumen-dokumen pembiayaan dan jaminan. Pencatatan saldo pinjaman, plafon jatuh tempo, keharusan angsuran, sejarah pembayaran angsuran, maupun besarnya hutang. Jika ada bank, perlu memiliki catatan prosedur persetujuan pembiayaan yang disalurkan. Siapa yang melakukan perolehan, memproses walaupun memberikan persetujuan. Hal tersebut dilakukan agar bank dapat melakukan evaluasi kinerja dari pejabat proses pembiayaan yang dapat membukti hukum apabila suatu saat terdapat perselisihan antara bank dan nasabah. Catatan pembiayaan yang baik juga memudahkan bank dalam melakukan evaluasi kualitas pembiayaan secara individual, nasabah maupun secara portofolio, sehingga bank dapat menetapkan kebijakan strategis arah penyaluran pembiayaan pada masa mendatang. 4. Memastikan bahwa pengendalian yang cukup terhadap risiko pembiayaan. Sistem yang sempurna, canggih, eminen yang dimiliki bank dalam situasi tertentu, ketetapan pembiayaan harus menentukan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembuat keputusan pembiayaan yang mungkin terdapat kecurangan dari prosedur baku yang ditentukan sebagai bagian dari sistem pengawasan. Setiap pegawai dan pejabat bank syariah harus senantiasa diingatkan tentang ajaran bahwa selalu ada dua malaikat yang menyertai setiap individu yang mencatat perbuatan baik dan buruknya, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Infitar ayat 10 yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu untuk melaksanakan penyaluran pembiayaan yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh manajemen bank adalah menetapkan struktur organisasi pembiayaan yang diharapkan dapat menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan pada tingkat risiko yang masih bisa diterima. Pertama, kompetensi pejabat pembiayaan. Setelah konteks prinsipal yang
oleh peserta media terkait komunikasi yang berkembang media itu juga tidak ambil tentang bisnis tetap dapat atau tidak perlu ambil risiko pembiayaan secara detail. Kondisi yang berbeda terhadap pengajuan pembiayaan oleh pejabat, sehingga terdapat perbedaan persepsi dan opini yang dimiliki masing-masing pejabat terus pembiayaan. Struktur organisasi harus memberikan kebebasan bagi setiap pejabat pembiayaan untuk menyampaikan opini dan keputusannya. Dengan pula unit kedua terkait dengan pembiayaan untuk memberikan energi dalam pengambilan keputusan. Ini benar-benar tentang perspektif yang utuh atas keseluruhan risiko yang menyebabkan pembiayaan. Yang kedua ada check and balance, terjadinya keuntungan atau terjadinya keuntungan dan kerugian bila menjadi temuan samar dari berdasarkan karena ininya resiko maka pengembalian dana dibuat begitu dan sebaliknya. Ini menunjukkan adanya manajemen risiko sebagai disiplin baru agar pengelolaan pembiayaan dapat dikelola secara baik. Adanya tingkat kehati-hatian yang menurun, tidak jelasnya informasi yang ada, lemahnya analisis keuangan dan risiko yang dilakukan, dan tidak tertanganinya peninjauan kegiatan usaha nasabah. Karena itu pembiayaan tidak dilakukan oleh suatu bagian saja, melainkan harus dilibatkan dua unit sehingga dapat cek dengan sambil bekerja. Kemudian juga diperluas dengan mengelola risikonya, risiko pada usaha nasabah maupun risiko yang terjadi selama sebelum pembiayaan berlangsung, hingga konsentrasi portofolio pembiayaannya. Jika terdapat spesialisasi atau kategorian, harapan dari berbagai risiko berbeda-beda. Untuk mengetahui risiko yang terdapat ketika pengajuan pihak, maka dibutuhkan kategori menjadi fungsi serta pembuat keputusan pembiayaan. Dibutuhkan namun siap untuk pengertian usaha yang dimiliki nasabah, karena besaran skala pembiayaan yang disalurkan dituntut memiliki unit kerja yang dapat menangani program pembiayaan sesuai dengan masing-masing. Keempat, ada sinergi antar bagian. Dalam bank perlu adanya improvisasi terkait struktur organisasi terkait unit yang terpisah-pisah dan memiliki tugas yang berbeda-beda. Untuk memulai target bisnis bank secara menyeluruh seperti pejabat pemasaran, pembiayaan menjadi target untuk mengajar pola pembiayaan dan keuntungan. Nilai risk management officer berkewajiban melakukan assessment atau pengukuran risiko yang cenderung bersikap konservatif. Namun keseluruhan unit kerja tersebut secara bank-wide sesungguhnya memiliki tujuan sama, yaitu menunjukkan bisnis bank dan mendatangkan keuntungan bagi bank sebagai perusahaan. Kita saling memahami dan menghormati peran masing-masing unit untuk dikembangkan kapasitasnya lebih berbagian dan mencapai tujuan bersama. Dalam ini syariat Islam mengajarkan tolong-menolong, menjaga dan juga tolong-menolong dalam kehidupan. Jadinya terhindar dari proses dan kebijakan pembiayaan yang disalurkan dari manajemen tidak sesuai dengan syariat Islam. Penyelenggaraan pembiayaan dengan syariat perlu memenuhi kepatuhan syariat kompleks. Tidak hanya menjadi risiko pembiayaan saja, hal tersebut difokuskan pada implementasi pembiayaan, cek serta prosedur penyaluran pembiayaan. Misalnya diwajibkan untuk menjadi pejabat oleh pejabat yang selalu mengikuti peraturan terkait pembiayaan maupun terlibat dalam pemenuhan pembiayaan. Penataan seluruh organisasi penyaluran pembiayaan dilakukan dengan aplikasi kaidahnya. Selanjutnya, kaidah pengembangan struktur organisasi penyaluran pembiayaan. Yang pertama, adanya pemisahan fungsi bisnis, sel, dan processing, komunikasi atau operation. Kedua, adanya pemisahan fungsi mengenai
pembiayaan dengan fungsi penjualan atau marketing pembiayaan. Ketiga, ada pengurusan fungsi administrasi pembiayaan dengan fungsi pengendalian risiko pembiayaan. Keempat, ada penerapan prinsip core principle dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Kelima, ada unit kerja yang memantau penyesuaian objek sumber pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, fungsi organisasi pembiayaan. Fungsi yang pertama itu fungsi strategis dan penetapan kebijakan pembiayaan. Penetapan tujuan yang strategis dibutuhkan pada penyaluran pembiayaan yang melingkupi penetapan segmen pasar, sektor industri, objek pertumbuhan, dan penetapan tingkat risiko yang akan diperoleh. Hal ini memperoleh dampak pada prosedur organisasi dan prasarana penyaluran pembiayaan berikut alokasi sumber daya dan kegiatan pemasaran yang akan dijalankan oleh bank. Tujuan strategis diimplementasikan untuk memiliki dampak jangka panjang bagi bisnis bank. Fungsi ini dilakukan oleh direksi dengan persetujuan komisaris. Terus fungsi yang selanjutnya adalah fungsi pemasaran atau penjualan. Penjualan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan pembeli atau nasabah untuk membeli produk dan jasa yang ditawarkan. Sedangkan pemasaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempermudah terjadinya penjualan. Untuk bisa menjual produk pembiayaan, bank membentuk unit kerja yang terdiri atas tenaga-tenaga penjual. Tugas utama tenaga-tenaga penjual adalah mencari nasabah yang di ruang lingkup tugas pada petugas tugas utama tenaga penjual adalah mencari nasabah yang dipikirkan visible sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ruang lingkup tugas pada petugas penjual pembiayaan antara lain yaitu mencari dan mendapatkan calon nasabah, serta merencanakan target kunjungan-kunjungan ke calon nasabah, lalu melakukan penjualan produk pembiayaan kepada calon nasabah, menerapkan prinsip know your customer dalam berhubungan dengan nasabah, membuat laporan rutin kunjungan nasabah, lalu mengumpulkan dan meneliti data dan informasi nasabah dalam rangka memproses pemberian pembiayaan, memonitor pencarian dana pembiayaan maupun pelunasan pembiayaan, memelihara hubungan baik dengan nasabah, lalu melakukan cross-selling produk-produk bank lainnya. Terus yang ketiga, fungsi pengambilan keputusan pemegang kewenangan atau komite pembiayaan. Prinsip utama yang dilakukan dalam mengatur kewenangan pengambilan keputusan pembiayaan dikenal dengan istilah 4I's Principle, yakni keputusan pembiayaan wajib dilakukan oleh pejabat yang memegang peran bisnis, yaitu yang memiliki tugas mencapai target pertumbuhan bisnis bank dan pejabat yang bertugas mengelola risiko. Pejabat yang memiliki otoritas memutuskan pembiayaan tetap dapat menyetujui usulan pembiayaan yang diajukan sepanjang ia meyakini kelayakan usaha pembiayaan meskipun risk management unit tidak merekomendasikan pembiayaan. Lalu model yang diimplementasikan bank dalam pengambilan keputusan pembiayaan antara lain yaitu masing-masing pejabat mempunyai kewenangan dengan limit atau batas yang diberikan oleh manajemen secara berjenjang. Usulan pembiayaan harus disetujui satu pejabat yang memiliki limit minimal sama dengan platform pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. 2. Pejabat memutuskan pembiayaan yang memiliki limit kewenangan tertentu dapat bergabung dengan pejabat lain yang juga memiliki kewenangan tertentu sehingga keduanya dapat menyetujui pembiayaan dengan platform maksimal sebesar limit kewenangan gabungan kedua pejabat tersebut.
3. Usulan pembiayaan di atas jumlah tertentu harus diputus dalam komite pembiayaan. 4. Semua keputusan dalam pembiayaan hanya bisa dilakukan melalui komite pembiayaan. Komite pembiayaan adalah kumpulan pejabat bank yang memberikan keputusan terhadap usulan fasilitas pembiayaan yang diajukan calon nasabah. Komite tersebut terdiri dari pejabat-pejabat yang dinilai memiliki keputusan pembiayaan yang memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian terhadap usulan pembiayaan dan risiko pembiayaan. Pengambilan keputusan pembiayaan dapat dilakukan dalam sebuah rapat atau dilakukan secara sirkular, yaitu diedarkan kepada pejabat pemutusan pembiayaan. Komite pembiayaan bank syariah kadang-kadang juga diperkuat dengan pejabat yang memiliki kompetensi dalam bidang syariah yang disebut Syariah Compliance Officer. Syariah Compliance Officer bertugas memastikan bahwa ketentuan syariah terpenuhi dalam objek dan struktur pembiayaan yang diberikan. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Anggi Aprilia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi organisasi pembiayaan. Selanjutnya ada fungsi administrasi pembiayaan. Dalam mengelola pembiayaan, fungsi administrasi dimulai saat marketing menyiapkan aplikasi permohonan usulan fasilitas pembiayaan dengan membantu memverifikasi informasi data-data lapangan dan jaminan. Kemudian, setelah aplikasi pemberian fasilitas pembiayaan diajukan kepada komite pemutus pembiayaan, maka pelaksanaan administrasi pembiayaan harus melakukan dokumentasi usulan penolakan atau reject atau persetujuan atau approve pembiayaan oleh komite pemutus pembiayaan. Jika aplikasi pembiayaan tersebut disetujui atau di-approve, maka akan dilanjutkan ke proses pengikatan atau akad perjanjian pembiayaan dan jaminan. Seorang pejabat yang bertugas di unit administrasi pembiayaan harus memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi syarat dalam persetujuan pembiayaan dan dokumen mengikat perjanjian pembiayaan dan jaminan telah dilakukan dengan sempurna dilengkapi cover note dari notaris. Setelah melewati proses atau akad pengikatan perjanjian pembiayaan dan seluruh dokumen yang menjadi persyaratan telah dipenuhi, proses selanjutnya adalah tahap pencairan pembiayaan. Walaupun dapat dikategorikan sebagai pencatatan pembiayaan, kebanyakan manajemen bank memiliki unit kerja yang bertugas khusus pembukuan pencairan pembiayaan, monitoring pembiayaan angsuran, dan pelunasan nasabah serta pelaporan tunggakan. Hal ini dijalankan oleh unit kerja tersebut dikenal dengan unit operasional pembiayaan. Kemudian fungsi selanjutnya ialah fungsi monitoring dan kebijakan pembiayaan. Pemantauan kinerja pembiayaan per individu nasabah biasanya dilakukan oleh marketing yang merupakan bagian dari tugas menjalin hubungan baik dengan nasabah. Namun, pemantauan kinerja pembiayaan berdasarkan kelompok nasabah atau per segmen industri dilakukan oleh unit pemantauan kinerja portofolio pembiayaan dan biasanya berada dalam unit kerja manajemen risiko. Selain itu, unit kerja pemantauan kinerja pembiayaan yang bertugas mengevaluasi proses pengukuran risiko dan proses persetujuan pembiayaan dan menyampaikan usulan perbaikan kepada unit kerja yang menetapkan peraturan dan prosedur. Selanjutnya ada fungsi utama unit kerja administrasi pembiayaan. Yang pertama ialah ada memastikan bahwa proses administrasi pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan kelayakan dokumen pembiayaan serta surat-surat jaminan maupun kesesuaian dengan dokumen jaminan asli. Yang ketiga, memastikan persiapan dalam proses pengikatan atau penerimaan dokumen pembiayaan atau jaminan dijalankan sesuai prosedur. Yang keempat adalah memastikan penutupan asuransi jiwa nasabah pembiayaan dan kebakaran telah dibuktikan dengan cover note dari pihak asuransi. Yang kelima, monitoring proses review dokumen persetujuan approval pembiayaan, pencairan atau pelunasan pembiayaan telah dijalankan sesuai prosedur. Yang keenam, melakukan verifikasi status kolektibilitas nasabah melalui BI checking. Yang ketujuh, memastikan
pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan oleh Komite Pemutus Pembiayaan. Yang kedelapan, membuat laporan pembiayaan untuk kepentingan internal. Yang terakhir, memastikan dan menjalankan pengecekan pengkinian data atau dokumen yang melakukan arsip dokumen serta jaminan pembiayaan. Di sini saya akan membahas mengenai tugas dan fungsi unit kerja monitoring dan kebijakan pembiayaan. Yang pertama, mengevaluasi permohonan pemberian fasilitas pembiayaan dari cabang. Yang kedua, memonitoring perkembangan dan kondisi kualitas pembiayaan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan. Kemudian membantu direksi dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, peraturan, arah, dan strategi pembiayaan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan. Kemudian melakukan analisis, mengevaluasi tingkat risiko pembiayaan, dan merekomendasi setiap proposal pembiayaan kepada pemutus pembiayaan. Selanjutnya melakukan koordinasi dan memonitoring langkah-langkah terkait pencegahan pembiayaan bermasalah dan pelaksanaan penagihan pada debitur untuk meminimalkan potensi kerugian. Dan yang terakhir, memastikan bahwa pemberian pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, seksama, dan terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan. Selanjutnya, contoh organisasi pembiayaan. Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama. Oleh karena itu, menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik selama jangka waktunya. Pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif merupakan komponen penting bagi keberhasilan setiap organisasi perbankan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.